Bismillah, ready to fly. Arming Fly and take off. Wish. Untung aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fly. Arming and take off. Tahu kenapa ini? Kok bisa begitu ya? Ya, ampun. Ya, beginilah Mas Broin guys. Ini insya Allah aman, masih bisa dilanjutkan, nggak ada masalah. Cuman ini patah aja nih. Jadi ini nih, gampang ini mah. Ini dilem aja. Ya, ini cukup dilem aja. Ya uniknya drone seperti ini kalau patah mah nggak ngelihat penampilan lagi. Ini udah jatuh berapa kali. Oke Mas Boyan guys, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Like sampai daun gini. Hey guys, Kita main drone ya. what? Makan dulu nih, lapar. Jangan lupa gitu. Jangan lupa like share video ini guys. Subscribe belum? Subscribe, like share video ini. Subscribe. Subscribe. Dan share video ini gitu. Share video ini. Share video ini. Share video ini. Ku tunggu selalu dalam hidupku. Ku menanti semua kata hatimu. Dalam keramaian hati ini selalu merasa sepi. Ku ingin engkau mengerti diriku. Tiada pinta yang terucap dariku. Hanya engkau Guys, yang selalu kerusakannya ada satu gimbal yang lepas aja paling. Nah itu dia. Nah ini nih, karet gimbalnya lepas sampai dia itu anting pengamannya hilang. Cuman ini aja yang rusak. Yang lainnya aman, nggak ada yang patah. Ini termasuk drone tempur yang siap untuk jatuh jumpalitan. Jadi fungsinya ini anting pengaman. Nah ini anting pengaman, ini mencegah ketika jatuh, ini mencegah gimbal itu lepas, karetnya itu lepas dari lubangnya sehingga kameranya ketarik dan akibat parahnya adalah kabel-kabel rambutnya itu, kabel fleksibelnya
pada putus. Cara mencegahnya seperti ini. Namun demikian banyak juga pencegahan. Ini yang lihat putih-putih ini nah, itu dilem itu. Itu yang putih-putih adalah dilem. Itu adalah pencegahan terhadap patahnya perangkat atau holder atau bracket gimbal yang ada pada SJRC. Nah, dengan cara seperti itu kita antisipasi ketika jatuh, crash, kerusakannya tidak parah. Ya, ini yang putih-putih itu pencegahan patah. Karena kejadian sebelumnya crash, bagian bawahnya sudah dilem, tapi ternyata bagian atasnya yang patah. Gimbalnya aman, gimbalnya nggak lepas karena ada anting, tapi di bagian tengahnya ini nih, nah ini tengahnya ini patah. Oleh karenanya sekarang diantisipasi semuanya, termasuk anting pengaman. Jadi ada 3 pengamannya, yaitu anting pengaman di bagian yang rentan patah di tengah ini dan di bagian yang bawah. Oke Mas Bro guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia, bagi yang ingin mengamankan gimbal dari akibat jatuh parah, bisa melakukan pencegahan seperti ini. Dan ini sudah terbukti, alhasil jatuh tidak parah. Dan ini sudah dilem ya, aman, alhamdulillah. Ini sudah bisa digunakan lagi terbang. Nah, paling itu gimbalnya aja, karetnya gimbal belum dipasang lagi. Ya, gimbalnya belum dipasang lagi, antingnya belum dibuat. Dan standar ya. Ini rakitan. Gimana Bang, GPS-nya sudah terkunci? Ready to fly. What? Oh, ready to fly. Ready to fly. To fly. Kata Bang Odet, ready to fly. Oh, ready to fly. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam video tips dan trik khusus untuk SJRC F11 4K Pro pada khususnya. Dan ini adalah SJRC F11 versi 3 km yang mana itu menggunakan gimbal ya, gimbal. Nah, ini gimbal yang terpasang di drone rakitan ini yang menggunakan frame fiber karbon. Saya sudah melakukan treatment khusus pencegahan preventif terhadap kerusakan yang lebih parah akibat crash down. Nah, kejadian-kejadian seperti itu tuh sudah beberapa kali dialami oleh drone ini. Contohnya barusan sudah patah ya. Ini patah, jatuh, tapi dikasih lem power glue atau lem Alteco ya, sudah keras lagi, sudah bisa digunakan lagi. Dan khusus untuk preventifnya, nah ini Mas Bro guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia bisa melihat sendiri ya. Ini di bagian ini dipasangkan anting. Ini adalah anting pengaman gimbal. Jadi fungsinya dan tujuannya adalah ketika drone ini jatuh, gimbal ini tidak terlepas jauh. Artinya lepas jauh itu artinya terpisah. Ini tidak jauh-jauh. Mungkin kalau lepas aja itu normal, tapi tidak jauh. Range lepasnya tidak jauh. Dan masih memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi ketimbang tanpa menggunakan anting pengaman. Selain itu juga bisa dilihat ada yang berwarna putih, ini di bagian yang rentan patah. Dan di bagian ini juga. Nah, kedua area ini adalah area yang rentan patah ketika jatuh. Namun demikian, untuk area tersebut itu jatuhnya harus parah baru patah. Yang paling sering terjadi adalah gimbal ini terlepas, karet gimbalnya terlepas. Nah, di bagian ini gimbalnya terlepas. Untuk itu saya berikan tips pencegahannya yang mudah, yang sangat-sangat mudah, hanya bermodalkan
kabel AWG sepanjang 3,5 sampai 4 cm seperti ini. Ujungnya dikupas dan disolder untuk disambung ketika sudah memasuki lubang tengah gimbalnya. Baik, kita langsung praktikkan saja supaya Mas Bro guys bisa mengikuti caranya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang ingin melihat. Langkah yang pertama adalah kita solder dulu kedua ujung kabel ini, dikasih timah, disolder, dipanaskan keduanya, atas dan bawah. Setelah kedua kabel ini disolder, barulah dimasukkan ke dalam lubang karet gimbal tengah ini dan membentuk sebuah anting. Proses solder untuk kedua ujung kabelnya sudah selesai dilakukan. Ini sudah nempel timah untuk siap ditempelkan. Setelah itu kita masukkan kedua kabel ini ke tengah-tengah lubang karet gimbal. Mari kita langsung saja praktikkan memasukkannya. Nah, untuk teknik yang mudah adalah memasukkannya itu dari bawah menuju ke atas. Kita masukkan. Nah, itu sudah terlihat ujung kabelnya. Lalu kita tarik menggunakan alat bantu, pinset atau tang yang kecil. Nah, ini sudah teman-teman bisa lihat ya, sudah keluar dari atas bawah. Lalu temukan kedua kabelnya ini untuk disolder. Nah, membentuk seperti anting seperti ini. Sudah seperti ini, langsung dipanaskan menggunakan solder. Oke, sekarang sudah menjadi kabel yang tersolder, sudah nyambung. Dipastikan lagi solderannya kuat, tidak mudah lepas. Kita tambahkan lagi sedikit, tambah kadar timahnya supaya lebih tebal. Baik, ini sudah jadi satu ya. Setelah itu kita pasang lagi di sisi sebelahnya. Tekniknya dimasukkan dari lubang bagian bawah. Ya, ini sudah keluar. Kita tarik menggunakan alat bantu. Nah, lalu kita tekuk. Kita pertemukan kedua ujungnya ini untuk disolder. Setelah ketemu, siap untuk disolder. Ya, ini sudah selesai solder, kabelnya sudah menyatu. Setelah itu kedua kabel tadi yang baru disolder ditutup menggunakan lem yang standar. Saya gunakan adalah lem T9000 yang berwarna putih. Kedua sambungan solder tadi kita kasih lem. Tujuannya adalah agar hasil solderannya itu menjadi lebih kuat lagi ketimbang hanya sekedar untuk disolder saja. Ya, seperti ini. Jadi bagian solderan ini tertutup dengan lem dari T9000 ini. Ya, seperti ini. Hasilnya cukup mudah. Mas Bro guys bisa praktekkan di rumah dengan alat-alat yang sudah saya berikan tipsnya. Hanya engkau yang ku
Baik, proses penyolderan penyambungan kabel, disolder dan pengeleman sudah selesai. Tunggu kering sekitar setengah jam. Setelah itu teman-teman bisa membentuk antingnya itu lebih lurus lagi, jadi si gimbalnya ini tidak terlalu kaku. Kabelnya harus bisa naik turun seperti ini. Nah, ini tandanya gimbal sudah free, artinya tidak terkunci oleh kabel. Oke, proses pemasangan kabel pada gimbal sudah selesai, kanan kiri. Terus pengeleman juga bagian yang patah ini sudah selesai. Ini sudah siap diterbangkan lagi. Mas Bro and guys dan juga rekan-rekan pilotis Indonesia bisa mempraktekkan ini. Ini ampuh untuk mencegah kerusakan yang lebih parah akibat crash down. Nah, ini dia. Di bagian sini sudah saya lem. Ini bagian yang ringkih ketika gimbalnya lepas. Ini bisa patah dan bagian sini juga bisa patah. Ini sudah saya amankan karena ini pengalaman sebelumnya patah di bagian sini dan di sini. Padahal anting ini sudah terpasang, namun ketika jatuh parah dan sangat-sangat keras, anting ini bisa putus, gimbal bisa lepas, dan ini bisa patah. Ini pun bisa patah. Ini sudah dicegah. Insya Allah dengan cara seperti ini bisa mencegah kerusakan lebih parah akibat crash down. Di bagian dokumentasi ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman yang ingin membuat drone-nya itu lebih awet, bisa mendapatkan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih parah akibat jatuh. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.